Jemaat PDW dikasih Tuhan, malam ini, hari ini kita kembali bersekutu berkumpul bersama, dan hari ini kita akan membahas satu topik yang menurut saya topik yang sangat sensasional ya. Jadi sebuah pertanyaan berkaitan dengan apakah orang Kristen bisa kerasukan ya, apakah orang Kristen bisa kerasukan. Sebelum masuk topik ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kita mohon Tuhan yang melindungi, menjaga kita semuanya. Tuhan, ketika kami akan berbicara topik berkaitan dengan kuasa kegelapan, okkultisme, dan berbicara mengenai apakah orang Kristen bisa kerasukan, hamba sungguh berdoa pertama-tama Tuhan lindungi, jaga setiap kami terlebih dahulu. Dan hamba juga berdoa biarlah kuasa Tuhan saja yang dinyatakan di tengah-tengah kami, dan kami menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mengalami kuasa itu. Kami tidak pernah takut dengan kegelapan, dengan si setan, karena kuasa yang ada dalam kami lebih besar daripada kuasa apapun. Hamba sungguh berdoa Tuhan yang memuluskan setiap kami, Tuhan juga memuluskan hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setelah ketika berbicara mengenai topik mengenai kesurupan, setelah saya ingin pertama terlebih dahulu kita harus memperhatikan ketika, khususnya saat ini, ketika dunia ilmu dan psikologi khususnya semakin berkembang begitu luar biasa, dan menurut saya ada sumbangsi yang sangat baik daripada dunia psikologi untuk kemudian memahami realitas kejiwaan manusia. Jadi maksud saya begini, ketika bicara mengenai kesurupan, hal yang pertama yang perlu kita ingat, kita harus berhati-hati jangan kemudian berhadapan dengan segala fenomena-fenomena kesurupan lalu kita dengan gampangnya atau dengan mudahnya berkata bahwa itu adalah pasti kesurupan. Karena di dalam berbicara mengenai psikologi berkaitan dengan keadaan mental seseorang, keadaan emosional seseorang, keadaan kejiwaan seseorang, maka kesurupan dan gangguan mental, gangguan kejiwaan dalam beberapa bagian tertentu bisa saling overlap, bisa saling berhubungan, dan bahkan bisa terpisah ya. Kondisi gangguan mental sendiri, kesurupan sendiri, tetapi bisa saja fenomena yang muncul adalah fenomena yang sama, yang bisa mirip. Saya pernah ingat, saya punya satu pengalaman pelayanan beberapa tahun yang lalu. Ada seorang ibu yang dia sangat stres sekali ya, dia sangat stres sekali karena suaminya itu melakukan abuse, dan suaminya itu kemudian melakukan beragam hal yang membuat ibu ini sangat stres ya, jadi sangat stres. Dan memang ibu ini dilayani dengan amat sangat oleh rekan-rekan komisi wanita dan juga kami semua, tapi ibu ini up and down. Yang menariknya adalah begini, ketika beberapa ibu yang lain, beberapa hamba Tuhan melayani dengan intensif terhadap ibu ini, ketika ibu ini dalam kondisi yang sangat depresi, saudara, maka ibu ini bisa berhalusinasi, bisa kemudian melihat seperti ada kuasa-kuasa kegelapan, dan kalimat-kalimat yang ngaco itu ya, itu kemudian muncul ya. Dan bahkan saya masih ingat sekali waktu itu ketika dibawa ke gereja, ketika kami layani, dan waktu itu kami sepakat itu ada satu tempat, satu yayasan di daerah Puncak situ, pelayanan berkaitan dengan mental seperti ini. Dan kami berpikir atas pembicaraan dengan pihak keluarga juga, dengan suaminya, karena suaminya waktu itu juga sudah agak melepaskan istri tersebut. Saya kontak, saya berkata kondisi begini, lalu kita sepakat istrinya itu akan dibawa. Nah saudara, tapi istrinya itu kabur, lari begitu, sehingga kami tangkap dan kami akhirnya harus sedikit mengikat dia supaya dia jangan melakukan hal-hal yang destruktif. Tetapi ini powerful banget. Jadi seperti ada tenaga yang kuat. Ada tenaga yang buat kami beberapa pegang dia tuh nggak bisa begitu. Dan saya masih ingat ketika tim itu datang, tim dari Puncak itu datang, kami itu kan waktu mulai sedikit ikat ibu itu kan kami sudah nggak enak kan sebenarnya. Tapi tim ini ketika datang mereka lakukan ikatnya lebih kuat lagi begini. Saya cukup kaget karena mereka pengalaman begitu, Nah di situ saya kemudian melihat satu hal, sebenarnya ibu ini jelas sekali permasalahan dia adalah masalah stres, depresi yang sangat dalam. Tapi ketika dia depresi yang sangat dalam, maka kondisi mentalnya terganggu.
Kondisi mental terganggu bisa dia membuat halusinasi, bisa melihat beragam begitu banyak hal. Nah, di dalam kategori di sini boleh kita katakan ibu ini mengalami masalah mental, masalah kejiwaan. Tapi ketika mulai dia halusinasi, nah di sini kita berhadapan dengan hal yang mulai samar di situ. Jadi dia mulai bisa melihat seperti ada setan lah begitu. Dia mulai seperti diganggu lah begitu. Nah di sini saya katakan agak samar karena kita nggak clear. Dia sedang dipengaruhi oleh iblis atau masalah kejiwaan, tetapi jelas sekali masalah kejiwaan mental ini membuat dipengaruhi oleh iblis lebih gampang. Dan harus ingat baik-baik, masalah mental ini juga menampilkan sebuah hal-hal fisikal yang agak mirip dengan mereka kesurupan. Jadi saya juga pernah melayani, kami waktu itu melayani satu anak gadis yang disantet seperti itu. Wah, dan itu dia juga begitu tenaganya begitu kuat. Jadi tenaganya itu begitu kuat. Nah, secara penampakan fisikal ada kemiripan. Nah, di dalam konteks ini saya percaya sebelum kita bicara mengenai apakah orang percaya bisa kerasukan, maka kita harus minta hikmat dari Tuhan. Kita juga harus belajar lebih. Kita juga harus peka untuk mendeteksi. Pertama-tama menurut saya kita harus mendeteksi masalah mental lebih dahulu sebelum kita masuk ketika bicara mengenai apakah orang Kristen bisa kerasukan. Karena ketika bicara mengenai mental, semua orang, termasuk orang Kristen, kita punya personal issue, kita punya masalah. Nah, kalau seseorang menjadi orang Kristen dan mentalnya itu nggak kuat, sering stres, dia punya family background yang nggak baik, dia kemudian menikah dengan orang yang abuse, dia mengalami tekanan emosional seperti itu. Nah, dalam kondisi ini, jiwanya itu sangat rentan. Tetapi ingat, ini berbeda dengan kerasukan. Ini berbicara berkaitan dengan kondisi emosional yang perlu dilayani dengan baik. Karena itu saya sangat berharap setiap jemaat, kalau engkau berhadapan dengan masalah hidup yang berat secara emosional, kalau engkau punya background kepahitan masa lalu yang terlalu berat, kalau engkau punya hidup saat ini dengan anggota keluarga yang sangat abuse, bukan sekedar fisikal tetapi juga secara emosional, kalimat-kalimat dan menekan dan terjadi perlakuan yang tidak adil, kalau saudara stres sangat sebelum sampai pada titik yang amat sangat seperti itu, saudara tolong saudara mulai cari konselor, cari hamba Tuhan. Dan kalau misalnya saudara melihat background histori keluarga saudara, mungkin orang tua, mungkin om, tante, mungkin engkong begitu yang memang punya nuansa yang lebih bersifat depresif, maka saudara harus peka. Ini biasanya akan berdampak. Ya, ini akan berdampak. Kalau kita punya orang tua yang depresi, maka cenderung kita gampang karena kita dibesarkan dalam konteks seperti ini. Nah, ini yang saya harapkan terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaan mengenai apakah orang Kristen bisa kemudian kerasukan. Ya, jadi ini saya ingin tegaskan terlebih dahulu. Saya akan masuk pada pertanyaan tadi, apakah orang Kristen bisa kerasukan? Oh ya, sebelum saya lanjut ke sini, mungkin ada di antara saudara kemudian bertanya, kalau gitu Pak Tommy, ini orang yang sakit mental, ini yang kerusuhan, apakah ada hal yang bisa kita bedakan atau hal yang membantu kita untuk mendeteksi dia kesurupan atau dia kemudian emotional problem gitu loh, problem mental yang sangat-sangat berat. Nah, saudara, tadi saya katakan hal-hal fisikal kadang-kala ini overlap dan kita sulit untuk kemudian mendeteksi. Tetapi begini, ada satu prinsip yang penting. Ketika bicara mengenai kuasa iblis itu adalah kuasa yang ketika berhadapan dengan realitas darah Kristus, ketika berhadapan dengan yang namanya Tuhan, maka iblis itu tidak bisa melawan, tidak bisa tahan. Nah, sehingga salah satu cara yang penting adalah ketika saudara melayani orang seperti ini, saudara dengan iman, dengan kesungguhan hati. Misalnya saudara mengajak orang tersebut berbicara berkaitan dengan Tuhan, berkaitan Kristus, dan mengajak orang tersebut berbicara mengenai saya percaya di Kristus
di dalam darah Kristus, kuasa keselamatan, kuasa yang sejati, kuasa yang menguduskan saya, menyucikan saya, kuasa darah Kristus. Jadi berbicara mengenai kuasa Kristus, darah Kristus, pengudusan Kristus. Nah, kalau orang itu bisa mengikuti dan orang itu agak nyaman, ya, maka itu menjadi sebuah signal kemungkinan besar orang itu bukan kerasukan setan. Tapi kalau kerasukan berbicara mengenai Kristus, dia akan sangat benci. Tetapi sekali lagi saya katakan ini kadang-kala overlap, ya, kadang-kala overlap. Karena orang depresi juga kadang-kala nggak suka bukan hanya ngomong Kristus, tapi ngomong apapun juga. Dia karena dia lagi depres, ya, dia lagi stres berat. Nah, tetapi kalau orang yang mental problem bukan hanya berkaitan dengan kalimat Kristus, kalimat apapun orang itu nggak suka, orang itu sudah depres, orang itu marah-marah pada kita. Jadi bukan hanya kalimat Kristus, tapi kalau mereka yang kesurupan, ketika bicara mengenai Kristus, Tuhan Yesus, bicara mengenai darah Kristus, bicara mengenai keselamatan dalam Kristus, kesucian Kristus. Nah, biasanya mereka yang kesurupan sangat sensitif dan mereka bisa marah luar biasa. Nah, saudara, itu adalah salah satu kunci untuk, meskipun kunci ini tidak bisa jadi kunci yang mutlak, ya, tapi setidaknya menjadi kunci yang sangat membantu. Kalau orang yang mental problem dengan begitu banyak kalimat, dia akan resisten. Tapi kalau orang kesurupan, maka kalimat Kristus, Tuhan Yesus, Yesus Kristus, darah Kristus, kuasa Kristus, kesucian Kristus, ini akan menjadi bagian yang dia cenderung akan menolak, ya, dan marah. Responsnya akan seperti itu. Nah, itu salah satu clue, salah satu cara untuk kemudian kita bisa mendeteksi, meskipun ini bukan cara yang satu-satunya. Kembali pada pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dalam diskusi kita hari ini, apakah orang Kristen bisa kemudian mengalami kerasukan? Nah, kalau saudara berkaitan dengan tadi saya katakan, iblis atau mereka yang kesurupan ketika mendengar kuasa Kristus, darah Kristus, mereka tidak suka. Kenapa tidak suka? Karena iblis itu adalah kuasa kegelapan, Kristus adalah kuasa terang, kesucian itu. Dan ya, sederhananya begini, ini adalah dua oknum yang ciong, ya, dua oknum yang berseberangan, dua oknum yang sangat berlawanan. Dan ketika dua oknum ini sangat berlawanan, kuasa Kristus, darah Kristus adalah pribadi karena dia adalah Allah, dia jauh lebih besar daripada kuasa kegelapan ini. Sehingga kuasa kegelapan ini sudah dikalahkan. Nah, karena sudah dikalahkan, maka iblis tidak akan suka dengan kalimat Kristus, darah Kristus, dan sebagainya. Kalau begitu, kalau bicara dengan orang Kristen, bukankah orang Kristen adalah orang yang percaya dalam Kristus? Saudara, saya bicara dengan orang Kristen yang sungguh-sungguh. Ini bukan sekedar orang yang asal di gereja, orang yang asal dibaptis, tapi orang yang sungguh-sungguh mengalami lahir baru. Orang yang mengalami lahir baru adalah orang yang kuasa Kristus itu ada di dalam dia. Kalau saudara baca Yohanes 14, Yohanes 15 khususnya, Yesus berkata, aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Kalimat ini seringkali muncul. Aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Berarti dalam diri saya ada Kristus. Karena saya sungguh-sungguh percaya. Nah, kalau dalam diri saya ada Kristus, maka iblis mau menguasai saya. Iblis harus melawan dengan Kristus yang ada dalam saya, karena Kristus sudah menguasai hati saya. Nah, disinilah kita melihat, mungkinkah iblis mengalahkan Kristus? Mungkinkah iblis menempati apa yang sudah ditempati Kristus? Disinilah kita berhadapan dengan satu poin penting. Kalau orang Kristen sungguh-sungguh percaya mengalami lahir baru, mungkinkah dia mengalami kesurupan? Setelah kata kesurupan itu artinya ini ada satu pribadi. Kesurupan itu artinya si iblis ini masuk menguasai pribadi itu, sehingga pribadi itu bukanlah pribadi itu lagi, tapi iblis itu take over, menguasai, mengontrol semuanya. Jadi bukan lagi diri pribadi itu, tapi diri iblis yang ada dalam pribadi tersebut. Nah, dalam prinsip ini, kalau Yesus di dalam aku di dalam Kristus, maka mungkinkah iblis menguasai kita?
karena Kristus sudah menguasai hidup kita. Disitulah kita sampai pada sebuah titik, dan saya percaya itu orang yang sungguh-sungguh lahir baru, orang yang sungguh-sungguh percaya pada Kristus tidak mungkin mengalami kesulitan. Kenapa? Karena diri kita sudah dikuasai Kristus, hidup kita sudah dikuasai Kristus. Kristus di dalam aku dan aku di dalam Kristus. Satu ayat yang mau saya sampaikan pada saudara berkaitan hal ini juga dari 1 Yohanes pasal yang keempat, ya, 1 Yohanes pasal 4 ayat keempat. Ini saudara mesti menghafal ayat ini. 1 Yohanes pasal 4 ayat keempat dikatakan begini: kamu berasal dari anak-anak Allah dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Perhatikan kalimat sebelumnya. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Itu yang saya katakan tadi. Kristus di dalam kita, Kristus itu, Roh Kudus itu lebih besar daripada segala kuasa kegelapan, sehingga iblis tidak mungkin menguasai diri kita lagi. Kesurupan tidak bisa terjadi, tidak bisa terjadi. Tapi sangat mungkin pertanyaan yang muncul setelah ini adalah saudara berkata begini, tapi Pak Tommy, bagaimana dengan orang Kristen? Dia sudah sungguh-sungguh lahir baru. Tapi kan kadang-kala itu kan kita masih jatuh dalam dosa. Jadi dia sudah sungguh lahir baru. Tapi kadang-kala kan kita masih jatuh dalam dosa dan kita itu kemudian bermain-main dengan dosa. Dan bukankah Alkitab berkata ya seperti kita juga bisa memadamkan Roh Kudus? Ya, kita bisa mendukacitakan Roh Kudus. Saya setuju poin ini. Memang betul Kristus ada di dalam diri kita, tapi kadangkala atau kerap kali kita bermain-main dengan dosa kedagingan kita di dunia ini, meskipun Tuhan Kristus sudah ada dalam hidup kita. Seperti tadi dikatakan, Roh Kudus juga sudah ada dalam diri kita, tapi kita sengaja bermain dengan dosa dan Roh Kudus itu kemudian menjadi padam. Tapi ingat, memang betul Roh Kudus menjadi padam, tapi tidak berarti Roh Kudus itu meninggalkan kita. Kristus itu meninggalkan kita. Sehingga ketika bicara orang Kristen yang sungguh-sungguh lahir baru, saya bicara sungguh-sungguh lahir baru, sungguh-sungguh percaya, tapi di masa tertentu dia bermain-main dengan dosa, saya tidak melihat dia itu bisa mengalami kesurupan, tetapi saya lebih melihat dia itu bisa mengalami yang namanya digodai oleh iblis. Semua kita masih bisa digodai iblis, dicobai oleh iblis. Semua kita masih bisa kemudian iblis itu mengganggu kita. Tapi beda dengan kesurupan. Jadi kalau kesurupan ini diri seseorang, kuasa iblis ini masuk, itu artinya kesurupan. Sehingga semua diri kita dikuasai oleh iblis. Tetapi kalau diganggu ini diri kita, iblis ini bermain-main dengan kita. Iblis ini menggodai kita, iblis ini mencobai kita. Jadi iblis berusaha mencari celah ini. Kalau kita dengan dosa celah, dia mulai masuk, dia mulai bermain dengan kita. Tetapi itu bukan kesurupan. Itu bukan kesurupan. Kesurupan adalah dua hal yang berbeda. Kesurupan adalah dua hal yang berbeda. Dan kesurupan bicara mengenai diri orang itu, kemudian ada iblis yang masuk dalam, dan bukan lagi diri orang, tapi yang muncul adalah kuasa iblis tersebut. Nah, untuk bagian itu tidak mungkin, karena roh yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada roh-roh yang lain. Dan saudara, dalam kesempatan ini saya harus berkata, hati-hatilah di dalam segala hidup kita. Jangan bermain dengan dosa, karena itu menjadi bagian yang bisa berbahaya. Iblis bisa memakainya di sini. Jangan bermain-main, dan juga jangan bermain-main dengan kuasa kegelapan. Maksudnya adalah begini. Kadang-kadang setelah kita percaya Tuhan, kita masih ada tradisi tertentu. Masih sembahyang ini, sembahyang itu, masih mungkin ke Gunung Kawi, percaya Wamena, percaya ini dan sebagainya. Saudara, saya harus berkata sebagai anak Tuhan, jangan bermain-main dengan semuanya ini. Jangan bermain-main. Karena ketika kita bermain-main dengan segala kuasa kegelapan, berarti kita membuka celah, kita dipengaruhi, kita kemudian membuka celah iblis itu seperti menjadi sahabat kita.
Dan itu bukan tanda daripada orang yang sungguh percaya. Tanda orang yang sungguh percaya, orang yang mulai lahir baru, mungkin dia jatuh dalam dosa, tapi hatinya itu terus akan gelisah, dan dia tahu itu tidak benar. Dia akan berusaha kembali lagi mencari Allah. Mungkin jatuh lagi, tapi dia akan berusaha kembali lagi. Jatuh lagi, dia akan berusaha kembali lagi. Bukan jatuh dan menikmati dan membuka diri, kemudian iblis itu menguasai diri kita. Saudara, biarlah beberapa prinsip ini saudara harus ingat, dan sebagai anak Tuhan jangan pernah takut dengan yang namanya iblis. Saya kadang-kala bercanda, ya, saya itu sebenarnya jujur lebih takut dengan yang namanya pencuri, penodong daripada iblis. Kenapa? Kalau iblis datang menggoda, maka saya berkata, di dalam nama Tuhan Yesus, enyahlah engkau iblis. Dengan iman ketika dikatakan, maka di situ kuasa Tuhan membuat iblis akan kabur. Tapi kalau penodong, saya nggak bisa berkata, di dalam nama Tuhan enyahlah engkau. Wah, kalau dia nggak senang Kristus, ya, dia dari agama lain misalnya, dia langsung bisa tikam saya begitu loh jadinya. Jadi itulah sebabnya saya katakan saya lebih khawatir dengan penodong daripada setan. Ya, karena penodong itu ya kita percaya kuasa Tuhan, yaitu just kidding, yaitu hanya bercandanya saya. Tapi poin saya adalah kita anak Tuhan tidak perlu takut dengan yang namanya iblis. Saudara, saya pernah suatu ketika diundang di daerah puncak pelayanan waktu itu, tapi karena kebaktian yang pagi-pagi, lalu saya itu sengaja malam itu saya berangkat, saya drive sendiri waktu itu. Nah saudara, itu tempatnya itu, jadi ke jalan puncak betul, tapi itu kayak ada naik di gunung teh, dan itu jalanannya itu nggak ada jalanan aspal. Jadi ya, tapi karena saya udah lihat peta, saya tahu. Lalu saya waktu itu udah tengah malam, di jam mungkin 10-11 barangkali. Saya sampai itu udah gelap benar. Saya ketika nyetir naik lewat gedung, lewat bukit perkebunan teh untuk seberang bukit tersebut. Saudara, saya sih biasa-biasa, tetapi ketika saya nyetir pas sabut tikungan, tiba-tiba sabut tikungan itu saya sabut tikungan, wah itu bulu saya langsung berdiri semua begitu. Itu tiba-tiba saja. Jadi saya tidak ada khawatir, tidak ada takut apa-apa, tidak ada pikirin gelap dan sebagainya, santai-santai. Tapi tiba-tiba tikungan tersebut, wah bulu saya langsung berdiri. Saudara, saat itu saya sadar bahwa wah, sangat mungkin ya ada tempat atau daerah tertentu atau ada area-area tertentu di mana kita kuasa iblis itu mungkin berusaha untuk menggoda kita. Tapi di sini saya berkata, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jaga lindungi saya. Udah saya lewatin semuanya ini. Ya, tapi itu pengalaman hidup saya satu kalinya. Ya, saya merasa kaget benar seperti ini. Ya, biasanya ketika melayani kuasa kegelapan saya bareng dengan yang lain. Ya, tapi itu sendiri ketika melewati seperti ini. Tapi di situ saya cuma berkata, saudara tidak perlu takut. Kuasa Tuhan dalam kita lebih besar daripada apapun. Ya, Tuhan memberkati, dan mari kita mengalami kemenangan Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan, dan ingatlah kita tidak mungkin dirasuk sama sekali karena ada Kristus di dalam kita. Tuhan memberkati setiap kita.